Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian, Sobat Muda Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Aris Heru Prasetyo. Kali ini saya akan berbicara tentang pengelolaan modal kerja di masa krisis. Nah, Bapak Ibu mungkin ada banyak di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa sih kok Aris termotivasi untuk membuat video kali ini? Nah, Bapak Ibu, saya menerima banyak sekali pertanyaan dan ajakan dari teman-teman untuk berdiskusi. Apa sih sebetulnya strategi pengelolaan yang paling dibutuhkan di normal baru ini? Nah, jawaban saya, kalau dari sudut pandang keuangan, Bapak Ibu, kita rasanya harus kembali mulai melirik kebijakan modal kerja itu sebagai prioritas pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus sampai dengan akhir tahun ini Desember ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kan logika yang kita bangun seperti ini. Kalau Bapak Ibu terfokus dengan kebijakan investasi, maka sebetulnya cukup sulit buat kita menemukan investasi yang betul-betul eh, mendatangkan keuntungan seperti ekspektasi kita di masa-masa seperti ini. Betul kan? Nah, yang kedua, kalau Bapak Ibu cenderung pada fokus pada kebijakan dividen, maka sebetulnya kebijakan dividen Bapak Ibu juga ditopang sama kebijakan modal kerja kita. Bayangkan Bapak Ibu sudah punya kewajiban untuk membagi dividen, tetapi Bapak Ibu tidak mempunyai kas yang cukup untuk membagi dividen. Nah, berbicara tentang pengelolaan kas, pengelolaan piutang, dan pengelolaan persediaan, maka pada hakikatnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang modal kerja ya. Nah, Bapak Ibu izinkan saya sudah menyiapkan materi ini, saya share screen ya. Materi saya. Nah, kita bicara pengelola modal kerja di masa krisis, secara spesifik krisisnya saya batasi dalam konteks pandemi COVID-19. Nah, di bagian awal saya ingin bercerita pada Bapak Ibu bahwa ada sejumlah mitos yang mendudukkan modal kerja itu sebagai kebijakan yang tidak terlalu populer di masa normal. Nah, gitu ya. Bukan normal baru Bapak Ibu ya, tapi di masa normal. 5 mitos itu yang ingin saya patahkan di depan Bapak Ibu, kayak silat aja gitu ya, ada demo matah-matahin gitu. Tapi betul Bapak Ibu, 5 mitos itu akan saya patahkan di depan Bapak Ibu berkat kehadiran COVID-19. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sebagai seorang akademisi dan konsultan, saya melihat bahwa kehadiran pandemi COVID-19 ini punya dampak yang cukup besar dalam kehidupan kita, pun memberikan kita wacana positif Bapak Ibu. Kita belajar banyak dari sini bahwa zona nyaman yang selama ini kita peroleh itu bisa kita hentikan. Dengan demikian, kita harus mempercepat daya adaptasi kita terhadap perubahan. Oke, mari kita mulai dari mitos yang pertama. Kenapa sih modal kerja itu tidak menjadi kebijakan yang populer buat perusahaan? Banyak orang yang mengatakan mitos yang pertama kalau modal kerja itu pure finance, itu urusan keuangan. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau mengatakan begini, nggak bisa lagi kita bicara modal kerja hari-hari ini urusan keuangan gitu. Ya, jadi beberapa bulan terakhir, mulai dari Maret, April, Bapak Ibu, khususnya di awal April, saya terlibat menjadi pembicara di sebuah diskusi yang dilakukan oleh teman-teman dari asosiasi di bidang otomotif, Bapak Ibu. Yang hadir kebanyakan di dalam adalah pramuniaga, sales dari teman-teman otomotif sendiri, dan mereka bercerita pada saya betapa sulit mereka menjual produknya, gitu ya. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah wacana yang mengagetkan, jujur aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam situasi seperti ini kan namanya penerapan PSBB ya Bapak Ibu ya, mana juga orang mau keluar rumah menggunakan mobil baru gitu. Mereka akan berpikir berkali-kali untuk memutuskan membeli mobil baru. Nah, imbasnya itu ke teman-teman di sektor otomotif gitu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dari cerita saya, teman-teman sales pramudiaga yang berusaha untuk menjual kendaraan, itu kan berarti dia berkontribusi dalam konteks inventory atau persediaan barang jadi kita. Benar ya, Bapak Ibu ya? Nah, artinya kalau barang jadi pun di dalam persediaan kita itu susah untuk dikonversi ke dalam bentuk kas, maka Bapak Ibu turun ke piutang gitu ya. Maka yang message pesan utama yang saya ingin ungkapkan pada Bapak Ibu sekarang hari ini adalah bagaimana kita memperpendek umur piutang gitu. Nah,
Kalau misalnya piutang pun, sekarang nggak ada jaminan bahwa ketika umur piutang itu diperpendek, maka tidak akan berimbas buat perusahaan. Imbas Bapak Ibu. Bisa jadi konsumen Bapak Ibu lari malahan, disebabkan karena umur piutang yang pendek, sehingga mereka merasa dirinya nggak mampu dong saya untuk bayar, uang pendek banget kredit term of payment-nya, jadi mendingan saya nggak beli produknya dia, gitu. Maka kemudian Bapak Ibu turun ke kas. Nah, bicara tentang kas, Bapak Ibu sudah diperhadapkan pada kewajiban yang sifatnya reguler, bulanan. Sehingga dari situ seakan-akan Bapak Ibu itu dikejar-kejar gitu untuk pengelolaan modal kerjanya. Maka mitos yang mengatakan bahwa pengelolaan modal kerja itu cuma isu keuangan udah salah. Betul ya? Yang kedua, gampang kok kalau bicara masalah pengelolaan modal kerja, bener Pak. Tapi di masa normal. Kalau di masa seperti ini, Bapak Ibu butuh pemahaman yang sangat detail, khususnya kontribusi dari konsep manajemen cash management itu sendiri gitu. Karena manajemen kas, proses dari manajemen kas Bapak Ibu akan sangat menentukan likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Yang ketiga, mitos yang mengatakan bahwa kalau bicara pengelolaan modal kerja itu kita bisa menurunkan level kualitas layanan yang kita berikan kepada konsumen loh gitu. Nah, saya mau mengatakan sekarang layanan kita itu menjadi kunci Bapak Ibu di dalam COVID-19. Kunci engagement yang kita lakukan antara kita sama konsumen itu menjadi kunci masuknya kepastian aliran arus kas dari pasar ke perusahaan kita. Jadi kita nggak akan harm customer service ya, malah meningkatkan customer service. Kemudian yang keempat, mitos yang mengatakan, oh gampang kok kalau kita bicara masalah modal kerja itu easy to improve. Aduh, coba deh sekarang Bapak Ibu. Kalau bicara sekarang, maka Bapak Ibu tantangannya dengan saya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hanya itu cara satu-satunya untuk bisa mengelola aliran kas masuk dan kas keluar dalam perusahaan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, mitos yang mengatakan bahwa kebijakan modal kerja itu bukanlah prioritas strategi. Aduh, itu sekarang kebalikan Bapak Ibu. Itu nomor satu strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam 3 bulan ke depan itu ada di teratas urutannya Bapak Ibu. Oke. Nah, hari ini saya akan membahas tentang modal kerja, trade-off antara risk return, kemudian modal kerja sebagai sebuah kebijakan, dan operating dan cash conversion cycle. Nah, kalau kita bicara tentang modal kerja dan trade-off risk, Bapak Ibu, pada hakikatnya kan modal kerja itu bagaimana cara kita mengelola current asset dengan current liability. Sepertinya dua ini. Jadi kalau kita lihat di dalam perusahaan kita ini ada beberapa contoh masalah tentang pengelolaan modal kerja. Misalnya berapa sih jumlah persediaan yang harus dipertahankan, apalagi di masa-masa COVID. Jadi Bapak Ibu harus menentukan berapa jumlah inventory yang harus Bapak Ibu pertahankan. Sebab kalau saya bicara pertahankan, berarti itu kaitannya sama kinerja produksi kita, gitu ya. Itu yang membuat sejumlah perusahaan menurunkan kapasitas produksinya atau bahkan menutup sementara fasilitas produksinya untuk sementara waktu. Kemudian yang kedua, apakah kebijakan pemberian kredit itu harus dievaluasi tujuannya untuk menarik minat konsumen ya Bapak Ibu supaya mau membeli produk kita. Kemudian apakah persediaan harus dibeli secara tunai atau utang? Kalau misalnya utang, kapan dana harus disiapkan? Oke. Nah, kemudian yang kedua, kenapa sih kebijakan ini sangat penting Bapak Ibu? Karena saya melihatnya begini nih, kalau kita bicara current asset itu berarti kita tantangannya meningkatkan profitabilitas dari current asset. Jadi kalau risk and return kita bicaranya meningkatkan efektivitas dari return-nya. Sedangkan kalau current liability itu lebih ke arah efisiensinya gitu ya. Jadi dua hal ini harus kita jaga keseimbangannya Bapak Ibu. Lalu bagaimana deteksi awal? Apakah ada permasalahan nih di modal kerja Bapak Ibu? Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menghitung dengan menggunakan current ratio ya. Current ratio rumusnya current asset dibagi current liability. Setelah Bapak Ibu dapat untuk perusahaan Bapak Ibu, bisa dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan rata-rata industri. Nah, for example, kinerja current ratio kita di bawah rata-rata industri, Bapak Ibu, maka secara otomatis itu sedikit permasalahan buat kita. Berarti kan kita tidak lebih liquid daripada rata-rata industri. Nah, mari kita temukan solusinya bagaimana gitu ya.
Kemudian yang kedua, kita hitung net working capital-nya Bapak Ibu. Kalau tadi current ratio itu current asset dibagi current liability, maka net working capital current asset dikurangi current liability. Ini saya punya contoh 2 kasus Bapak Ibu ya. Ada 2 perusahaan, kalau dilihat dari size-nya, A pasti lebih besar dari B. Kenapa? Ini Bapak Ibu bisa lihat current asset-nya dia udah 100.000 gitu, gede dia. Terus kemudian net working capital-nya juga A lebih banyak daripada B. Tetapi sebetulnya dalam konteks kompleksitas pengelolaan modal kerja, itu kompleksitas A sama B equal Bapak Ibu, sama-sama 2. 2 ini dilihat dari mana? Current ratio-nya. Nah, yang bisa kita pelajari dari contoh perhitungan current ratio tadi adalah bahwa mengelola likuiditas perusahaan itu membutuhkan proses penyeimbangan antara investasi di current asset dengan pendanaan dari sisi current liability-nya, Bapak Ibu. Jadi, hal itu bisa dilakukan lewat 3 upaya yang saya tulis di sini. 1, meminimalkan penggunaan current asset. Bapak Ibu kelola persediaan, Bapak Ibu kelola piutang. Yang kedua, identifikasi utang jangka pendek. Dan yang ketiga, identifikasi kebijakan piutang yang paling efektif. Jadi mohon Bapak Ibu perhatikan diskon rate yang bisa Bapak Ibu berikan terhadap piutang Bapak Ibu. Oke, kita masuk bagian yang kedua ya, modal kerja sebagai sebuah kebijakan. Saya melandaskan pola pikir saya pada 3 filosofi dasar. Jadi kalau kita bicara pengelolaan modal kerja, Bapak Ibu, itu hubungannya antara current asset dengan current liability. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu harus menentukan sumber pendanaan current liability yang pas, harganya murah, efisien, ideal buat perusahaan, sehingga kita bisa mendanai investasi kita di current asset. Dan yang ketiga, jangka waktu pendanaannya harus tepat. Jadi kalau saya pakai rumus investasi jangka pendek, pendanaan jangka pendek. Investasi jangka panjang, pendanaan jangka panjang. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa relasi modal kerja Bapak Ibu itu berhubungan sama WACC, Weighted Average Cost of Capital. Nih WACC-nya. Ya. WACC kita pakai rumus COD, cost of debt, kali 1 minus tax, dikalikan proporsi utang, ditambah COE, dikalikan proporsi equity. Jadi kalau kita bicara COD, berarti COD kali 1 minus tax ya Bapak Ibu ya, after tax ya. Kemudian tax-nya juga kita ambil dari marginal tax rate, kemudian COE-nya kita ngambil dari risk free tambah beta dikalikan premi resiko, di mana premi resiko ini jarak antara security market line 1 dengan security market line 2. Jadi yang Bapak Ibu ubah-ubah itu persentase risk free-nya. Nah, kalau ditanya kaitannya di mana? Sederhana aja Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ada sebuah perusahaan logistik butuh beli kapal, lalu kemudian kapal itu dia sudah punya kontrak gitu Bapak Ibu. Artinya dari sisi cash inflow udah pasti gitu ya. Yang nggak pasti kan pendanaan modal kerjanya nih. Nah, modal kerjanya berarti dia harus pinjem. Nah, waktu dia bilang pinjem, berarti pinjemnya kan nggak mungkin setahun 2 tahun kalau beli kapal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat kontraknya umurnya berapa? 8 tahun. Oke, kalau gitu pinjamnya 8 tahun juga. Nah, itu konsep berpikirnya. Sehingga dengan demikian, bunga yang Bapak Ibu ambil dari pinjaman secara otomatis akan merubah komposisi ini semua Bapak Ibu. Sehingga WACC perusahaan Bapak Ibu juga akan berubah. Nah, sehingga itu tadi yang saya katakan, kita mendanai temporary investment dengan pendanaan yang sifatnya temporer juga. Kalau permanen sama yang permanen juga. Ya. Untuk pendanaan temporer, Bapak Ibu bisa pakai commercial paper, bank loan, short term loans, dan seterusnya. Terus kemudian untuk untuk bicara tentang permanent source of financing, bisa pakai MTN ya, medium term notes. Dan khusus di masa krisis, banyak buku, banyak hasil riset, saya pun juga menyarankan kalau bisa cari yang internal financing dulu. Nah, pola itu mendaratkan saya pada konsep yang terakhir, yaitu operating and cash conversion cycle. Jadi kalau kita bicara, mungkin gambaran sederhananya seperti ini, Bapak Ibu. Mengelola modal kerja itu pada hakikatnya diawali dari ketika inventory itu kita beli. Jadi kita berharap semoga proses pembelian inventory itu dibantu sama supplier dengan cara pembelian tidak langsung secara tunai, tetapi secara kredit ya. Nah, secara kredit itu berarti ada jarak, mohon maaf, ada jarak dari sini sampai dengan cash paid for inventory. Itu jatuh temponya. Ini yang kita sebut sebagai account payable deferral period. Kemudian jarak dari cash paid for inventory sampai dengan uang Bapak Ibu terima dari hasil
inventory sudah dikonversi menjadi barang jadi dijual, kemudian dijualnya secara piutang, dan piutang terlunasi. Itu disebut sebagai cash conversion cycle. Account payable deferral period sama cash conversion cycle secara otomatis akan membentuk operating cycle, Bapak Ibu, gitu. Nah, tantangan kita adalah bagaimana caranya di dalam inventory sold ini kita berharap semoga bisa dapat secara cash ya, Bapak Ibu. Sehingga kalau saya tarik di bawah, tek, operating cycle Bapak Ibu semakin pendek. Semakin pendek operating cycle Bapak Ibu, maka secara otomatis kans kita untuk menciptakan beberapa siklus dalam setahun akan semakin besar. Dan di titik itulah Bapak Ibu sebetulnya konsep modal kerja kita kelola. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau menunggu kelanjutan nih dari konsep modal kerja, khususnya di era pandemi krisis seperti ini, saya undang untuk mengikuti channel saya di edisi yang besok ya Bapak Ibu. Secara khusus saya akan bicara tentang bagaimana taktik yang bisa kita bangun sepanjang masa krisis ini. Saya Aris Heru Prasetyo, mundur diri dulu dari hadapan Bapak Ibu. Salam sehat selalu.